Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat Bapak Haji Fuad Riyadi LC MAG selaku dosen pengampu mata kuliah hadis hukum ekonomi, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan satu yaitu Labibatul Masfufah NIM 2020-710015, 2 Muhammad Faiz Kurnia Akbar NIM 2020-710033 akan menerangkan hadis tentang Ihya'ul Mawad. An Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man amara ardan laysat li ahadin fa huwa ahaqqu biha. Qala Urwatun wa qada bihi Umaru fi khilafatihi. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka ia lebih berhak dengan tanah tersebut. Urwah berkata, Umar memperlakukan hukum itu pada masa khilafahnya. Hadis riwayat Bukhari. Takhrij hadis. Hadis nomor 1941, rawi Imam Bukhari, disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun 773 Hijriah sampai 852 Hijriah. Kitab Bulughul Maram, bab Ihya'ul Mawad, Sahih Bukhari, Aisyah, Urwah, Muhammad bin Abdurrahman, Ubaidillah bin Abi Ja'far, Al-Lais, Yahya bin Bakar, Al-Bukhari. Syarah hadis. Hadis ini disebut dengan hadis sahih. Hadis di atas menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain. Dengan demikian, siapapun boleh menghidupkan tanah tersebut. Hadis di atas juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadi lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan oleh Allah dapat dimanfaatkan semaksimum mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, dasar hukum. Ihya'ul Mawad hukumnya boleh berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghidupkan atau menggarap tanah yang mati atau tidak bertuan, maka tanah itu menjadi pemiliknya. Dasar hukum yang kedua, dalam kitab Kifayatul Ahyar, hukum menghidupkan lahan kosong adalah jaiz atau boleh, dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain. Pembahasan selanjutnya, Ihya'ul Mawad ialah seorang muslim yang menempati tanah tidak ada pemiliknya seorang pun dan pemakmurannya dengan menanaminya pohon dan tanaman, lalu tanah itu menjadi pemiliknya. Adapun objek yang berkaitan dengan Ihya'ul Mawad ialah hanya berlaku untuk tanah yang mati, bukan tanah yang lain. Sedangkan tanah-tanah yang tidak mati, maka bisa dimiliki kecuali tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh imam atau khalifah. Sebab ia tidak termasuk hal yang mubah untuk semua orang, namun hanya mubah bagi imam. Syarat-syarat Ihya'ul Mawad. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat Ihya'ul Mawad mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, orang yang menggarap ini itu harus muslim. Yang kedua, lahan yang digarap. Yang ketiga, proses penggarapan. Adapun cara-cara Ihya'ul Mawad. Cara melakukan ihya adalah dengan melakukan sesuatu yang secara adat dianggap bentuk pengelolaan terhadap lahan yang diihya. Contohnya, menyuburkan, menanam, menggaris atau membuat pagar, dan menggali parit. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.